Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la tad'u. Alladzi yasfa'u indahu illa bi idnihi wa ma baina aydihim wa ma khalfahum la yusirun. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Alladzi yasfa'u indahu illa bi idnihi wa ma baina aydihim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan keturunan panjenengan semuanya soleh dan solehah. Dan ketika kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawase yang welase Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saya hanyalah orang yang hina dan penuh dengan dosa. Jadi saya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan atau salah, karena memang saya banyak salahnya. Tetapi semoga saya salah dan juga benar, nggak salah terus. Kalau salah terus tuh namanya hewan atau setan ya. Yang jelas saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, kunci utama kita hidup di dunia ini adalah bahagia. Dan seseorang hanya akan bahagia ketika dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah berkata bahwa siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti aku akan tambahkan. Dan a'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita wala in kafartum, kufur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Karena kata Pak Yai saya bahwa ada satu dosa maksiat yang menghalangi datangnya kebahagiaan, rezeki, dan juga kesehatan. Itu yang pertama adalah kufur
atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan ke kita, berjuta-juta, bahkan mungkin tidak bisa terhitung. Kalau kita disuruh menghitung sehari tadi apa saja yang kita lihat dari nikmatnya mata, itu aja kita nggak akan bisa menghitung. Belum lagi nikmat nafas, bicara. Kita sehari tadi bicara apa saja sudah banyak sekali. Duduk, berdiri, makan, banyak sekali nikmat-nikmat Tuhan. Terkadang kita ini terlalu mengedepankan hawa nafsu daripada iman kita, daripada hati kita, daripada rasa syukur kita. Contoh saja, ketika kita bangun tidur, kita bisa duduk. Itu sebenarnya nikmat Tuhan yang luar biasa. Benar kita bersyukur dari situ. Kita bisa bangun dari duduk, itu aja nikmat Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak bisa duduk ketika dia bangun. Itu pernah kita syukuri nggak? Bangun tidur teriak-teriak dulu, sudah mikir ini dan itu. Pernah duduk tenang, baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan ketika kita bisa berdiri, ketika bangun tidur, itu nikmat Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi berdirinya kita itu adalah berdiri yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang nggak bisa berdiri. Pernah tak kita bangun tidur itu bersyukur ke Tuhan, kita bisa langsung berdiri? Enggak. Jangankan bersyukur, mengucap alhamdulillah saja tidak. Bahkan kita bisa berjalan. Ini berjalan saja nikmat Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi jalan yang kita lakukan itu adalah jalan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa jalan. Lumpuh, stroke, gak bisa jalan tuh, pengennya bisa jalan itu seandainya punya apapun itu dikorbankan asalkan bisa jalan. Dan lain sebagainya, termasuk kebebasan. Kayak saya ini, itu kita bebas bisa berjalan kemana-mana, itu nikmat Tuhan yang luar biasa loh. Ada banyak ratusan bahkan ribuan orang yang hanya pengen bebas saja sampai menunggu hari per hari, jam per jam, detik per detik. Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan tentang hal itu? Makan, kita makan pagi itu, wah itu nikmat Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi makanan yang kita makan saat ini adalah makanan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang bisa makan seperti kita. Orang di penjara itu ribuan, pengen ngerasain jeruk kayak gini aja itu susahnya setengah mati. Jeruk kayak gini nggak bisa masuk penjara, bedel-bedel dulu. Dia bisa makan jeruk utuh kayak gini dan nikmat luar biasa. Kita bahkan bisa duduk kayak gini, ngobrol sambil lihat YouTube kayak gini sayang. Ini nikmat Tuhan yang luar biasa. Banyak orang kalau duduk seperti ini kesakitan. Kenapa? Nah ambeien. Lah itu pengen duduk kayak kita kayak gini loh. Loh itu mengharapnya sangat luar biasa. Pengennya bisa duduk, itulah kita yang bisa duduk kayak gini. Pernahkah kita duduk itu untuk zikir? Nonton YouTube 2 jam 3 jam betah. Kalau buat zikir 5 menit wes nggak betah. Itu kenapa? Masalahnya mungkin imanmu kurang tenang, kurang mapan. Mungkin makananmu haram. Mungkin kamu itu terlalu banyak keinginan sehingga kamu nggak bisa ngelungguh no. Ini kamu harus paham ketika kamu sholat, kamu duduk di antara 2 sujud itu juga penting. Itu biar kamu itu bisa ngelungguh no hidupmu itu loh, bisa mendudukkan peranmu itu loh. Coba kalau lagi sholat tuh yang tenang gitu. Ini kembali saya katakan, ini saya nyuruh Ali ngupload di TikTok, kita udah diupload apa belum? Jadi banyak orang, beribu-ribu orang yang datang ke saya membawa masalah. Itu masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Kenapa? Lalai dalam sholatnya. Kalau ngupload yang TikTok nggak diupload, maka dek dewe lalai sholat. Jadi isin-isin dewe. Jadi banyak orang bermasalah dan akhirnya selalu salah dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam rezekinya. Itu kenapa? Karena dia sendiri lalai dengan hidupnya.
Dia lalai kalau hidup itu ada yang menghidupkan, dinikmati, disyukuri. Tidak banyak orang kok bisa menggunakan nikmat Tuhan di jalan Tuhan, itu nggak semuanya kok. Bahkan auzubillahi min dzalik, ada yang mendapatkan nikmat Tuhan itu untuk sesuatu hal yang melanggar perintah Tuhan. Kamu senang kok kalau kamu dicaci, kalau kamu dibully. Kata Abah Muafiq, kata Abah saya, paling tidak bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli. Ini kan ada yang lagi viral ya, ada yang lagi viral, komentari saya terus muntah darah. Gak apa-apa, kita doakan yang baik-baik. Beliau lebih banyak manfaatnya daripada saya. Kita doakan semoga beliau lekas sembuh, bisa bermanfaat lagi untuk umat. Yang penting kalau kita baik, melakukan kebaikan, jangan merasa diri kita paling baik. Melakukan hal yang baik itu wajib, tapi merasa diri paling baik itu juga tidak baik. Nonton ya, kita doakan saudara kita. Karena beliau panutan umat, semoga lebih bisa bermanfaat. Kalau saya dihina itu nggak apa-apa, memang saya itu banyak dosa. Saya itu banyak dosa. Hina, banyak dosa, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting lakukan peran kita sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita melihat orang yang tidak sholat, tentang kita sholat, terus kita merasa lebih baik daripada yang tidak sholat. Itu tidak boleh. Jangan ketika kita tidak maksiat lalu melihat orang maksiat mengatakan dia pasti masuk neraka, banyak dosa, merasa kita lebih suci. Jangan. Ingat Rahman Rahimnya Allah. Allah itu sayang kepada setiap hamba. Bayangkan orang yang tidak sholat, bahkan non muslim saja, dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih rezeki sama Tuhan. Betapa begitu sayangnya Tuhan itu, Allah itu kepada semua makhluknya. Lalu kita tidak memberi apa-apa kepada orang kok menghujat, kok menghina. Jangan seperti itu. Yang jelas kita doakanlah saudara-saudara kita semoga selalu diberi kesehatan, bisa bermanfaat untuk umat. Kalau saya itu apa? Tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, untuk yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah panutan kita yang sebenar-benarnya. Bagaimana ketika beliau dicaci, dihina, bahkan dilumuri dengan kotoran, beliau tetap mendoakan yang terbaik. Tidak pernah yang menjadi tuntunan kita. Baginda Rasulullah nggak pernah ceritanya menjelek-jelekkan orang, nggak pernah. Bahkan dijelek-jelekkan pun selalu membalas dengan kebaikan. Kita contoh, kita teladani. Dan satu hal yang perlu dipegang, bahwa ketika beliau didolimi, dihina, dikatakan penipu, dikatakan dukun, dikatakan tukang sihir, beliau selalu mendoakan yang terbaik, tidak pernah mendoakan jelek. Maka oleh sebab itu, saya pun juga selalu mengajak kepada panjenengan semuanya, jangan pernah berkata jelek kepada orang yang menjelek-jelekkan kita. Kita harus tetap mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saya sangat bangga kalau ada subscriber lover saya yang ketika dihina kirimi Al-Fatihah untuknya, luar biasa. Panjenengan yang dihina akan menjadi mulia dan gak akan hina karena dihina orang. Yang terpenting kita gak berbuat sesuatu hal yang hina, kita gak maksiat, kita gak akan hina. Yang akan membuat hina itu kalau kita berbuat kehinaan. Selama kita berbuat dalam kebaikan, kemuliaan, maka kita akan mulia. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan tidak perlu panjang lebar di malam ini. Saya sebenarnya hanya ingin menyapa sambil nunggu sholat malam. Dan saya pun juga sedang meriadoi sebuah media namanya Garam Suwu, ya, Garam Ruqyah, yang nanti
akan saya berikan untuk panjenengan semuanya. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata, jadi ada kok di videonya, tahu sudah di-upload belum sama admin saya. Kemarin itu ada saudara kita yang datang. Beliau datang menyampaikan kalau suaminya yang dulu sakit 12 tahun itu sembuh. Sembuhnya insya Allah dengan mandi garam. Nah, beliau kan jualan di pasar, akhirnya banyak yang tahu. Terus bertanyalah ke beliau itu suamimu sembuh berobat kemana begitu. Dan beliau itu meminta didoakan. Terus saya tanya ke saya jawab, ya kalau ada orang yang tanya siapa yang menyembuhkan itu Allah. Kalau pengen sembuh bagaimana caranya? Ya bacakan sholawat ini, amalan ini gitu. Jangan bilang dari saya. Terus beliau juga akhirnya kan banyak yang minta tolong, minta didoakan. Mintalah garam sama saya. Saya minta untuk ya wis garam sama yang di dapur itu digunakan. Beliau tidak mau, pengennya garamnya dari sini. Ya akhirnya saya buatkan. Nah, karena sedang membuatkan untuk beliau itu, untuk nanti kasih ke orang-orang, saya sekalian bikin banyak. Tapi mungkin kehendak Allah, ketika saya sedang niat untuk bikin garam ruqyah itu, tiba-tiba saya langsung geblak, jadi saya langsung sakit gitu. Tapi alhamdulillah tetap saya lanjutkan. Jadi garamnya itu dipuasai dulu ya minimal 3 hari lah, atau kalau mampu 7 hari. Terus setiap malam bacakan Al-Fatihah 313, istighfarnya 1000 kali, terus dibacakan la ilaha illallah 1000 kali, terus sholawat nuridatnya 1000 kali. Setelah itu nanti ayat kursi semampunya 300 atau 1000. Dan ini sedang saya lakukan, sedang saya asma. Jadi ini adalah media kedua setelah tasbih kaukah ini. Tasbih kaukah ini saya rencananya kemarin 500, tapi sampai malam ini sudah 500 lebih, 555. Jadi alhamdulillah tasbihnya saja, medianya saja itu saya beli 50.000. Ya memang ini adalah sedekah saya, belum lagi packingnya dan lain sebagainya. Tapi saya ikhlas karena Allah. Nah ini yang kemarin rencananya saya mau ngasih 500, ini yang pesan sudah 555 dengan mahar seikhlasnya. Bahkan ada yang minta pun kita kasih. Tasbih ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya alhamdulillah sudah bebas. Ternyata keadilan di bumi Bung Karno itu masih ada. Alhamdulillah kebenaran masih bisa ditegakkan. Alhamdulillah yang benar akan tetap benar. Sampai tahu sendirilah bagaimana niat saya, dakwah saya itu kan supaya orang tidak terjerumus ke dalam ajaran sesat, tapi dipotong-potong jadi maknanya jadi berbeda. Padahal saya melarang, di situ seolah-olah saya itu memperbolehkan, ya karena itu hanya potongan. Dan karena kebenaran bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini, akhirnya saya membuat sebuah media sebagai bentuk rasa syukur, dan kedua adalah rasa terima kasih saya kepada subscriber lover saya yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Alhamdulillah saya bebas. Jadi saya berikan hadiah tasbih kaukah beserta dengan amalannya. Bagaimana dengan amalannya? Jadi amalan itu sudah saya puasai selama 5 bulan. Saya puasa mutih, terus puasa bilaruh, terus puasa biasa. Mutihnya itu 3 kali, terus bilaruhnya itu 3 bulan, dan selebihnya saya puasa biasa. Alhamdulillah
saya mendapatkan sebuah amalan yang intinya ya sudah saya riyadhoi lah, sudah saya puasai 5 bulan itu. Amalannya apa? Nah ini yang penting bagi panjenengan ya, yang benar-benar pengen merasakan manfaatnya. Jangan hanya dipegang, ini bukan pegangan. Tasbih ini juga bukan barang sakti, nggak akan ada manfaatnya kalau nggak sampean amalkan. Jadi yang penting adalah pengamalannya, amalannya yang harus dilakukan. Siap ya? Dan malam ini sudah cukup, saya tutup. Jadi untuk pesan media tasbihnya yang bonusan atau yang syukuran atau yang gratisan tutup, kembali ke semula, kembali ke semula. Ya saya mohon ampun kepada Allah kalau saya salah, dan saya juga mohon maaf untuk saudaraku, mungkin ada yang mau tapi belum sempat pesan. Mohon maaf, pemesanan untuk tasbih kaukah serta dengan amalan yang saya berikan saya cukupkan, saya hentikan ya, karena alhamdulillah sudah sesuai dengan target saya, yaitu 500 hanya dalam waktu berapa hari, mungkin 7 hari, 7 atau 4 hari sudah ludes 500 tasbih. Alhamdulillah bagi panjenengan yang sudah mendapatkan tasbihnya atau sudah pesan, saya ucapkan selamat. Jangan dilihat tasbihnya, tapi lihatlah pengorbanan dan juga rasa cinta, rasa terima kasih yang saya berikan untuk panjenengan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Saya baca dulu komentarnya. Nggak abdul rasanya kalau nggak baca komentar. Ada kodenya 050573. Oh iya. Ki Kuncoro. Ki Kuncoro? Adam Wahawa. Kamu nggak kesini toh, Adam? Piye ta Adam? Bapak mulai ora rene piye maksudnya Kuncoro iki? Aku ora takut. Piye ta pecah iki? Assalamualaikum saudaraku semuanya. Nggih. Insya Allah semangat siap, amin ya Allah, siap. Semoga bisa mengamalkan amalan yang ijazah oleh Abah, amin. Bagaimana kabarnya Gus Samsudin, sehat? Baca salat Nurin Jati 1000 kali kira-kira butuh waktu berapa lama jam ya Gus? Mohon dibalas. Ya dinikmati aja lah. Berapa lama ya enggak apa-apa. Pokoknya kalau bangun jam 1 sampai jam 5 itu saya bisa Al-Fatihah 313, La ilaha illallahnya 1000, sifatnya 1000, sholawatnya bisa 1000. Apa saya sakit, doakan semoga sembuh ya Bang. Semoga cepat sembuh. Hilda Sania Al-Fatihah. Nuwun Mbah, dereng saged amalaken amalan saking panjenengan Mbah, tetap tresno Mbah, amin. Sejak dulu kepingin sorban dari Abah yang warna hitam. Ya wes nanti tak sediakan ya. Pokoknya sekarang itu kita usahakan sama sekali tidak membebani setiap orang yang datang atau yang menginginkan media. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin, seringan-ringan mungkin, itu yang kita usahakan itu. Padepokan Cinta Sholawat Blitar Channel, khususan ila ruhi Gus Samsudin, semoga selalu memberikan ilmu yang
bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saiful ditolong aku hadir Mbah, nyuwun doane nggih Mbah. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, roti bakar yang mbok prank ya. Jalannya di mana? Di ngono tolong aku, jangan lupa beli roti bakar. Assalamualaikum Malaysia, Malaka hadir Mbah. Nggih, waalaikumsalam Malaysia. Salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur. Untuk saudaraku yang ada di Malaysia. Garam suwu mahar berapa Mbah? Ya, kembali saya jelaskan. Garam ini kita bacakan Al-Fatihah 313 kali, sifatnya 1000 kali, la ilallahnya 1000 kali, sholawatnya 1000 kali, saat kursi. Ini juga bisa untuk sarana menangkal sihir atau penyakit karena ketempelan, baik itu tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Orang yang mungkin susah sholat, selalu ditipu orang dan lain sebagainya, termasuk rumah yang mungkin rumah pernah ada yang punya pesugihan, ini sulit biasanya penanganannya, atau rumah yang pernah gantung diri, itu juga biasanya agak sulit penanganannya. Salah satu medinya ini yang saya buatkan ini. Kalaupun maharnya, kalau mau pesan silahkan, karena nggak banyak paling kita bikin. Nanti insya Allah kita sedang membangun 3 tempat. Jadi ada 3 pondok yang kita bangun. Pondok Nuswantoro 1, Pondok Nuswantoro 2 di Sunan Bungkuk, dan ada juga pondoknya Kusandi. Yang insya Allah berapapun yang nanti kita dapatkan, insya Allah kita gunakan untuk membangun pondok itu. Jadi panjenengan kelihatannya membeli, tapi sebenarnya sedekah untuk pembangunan pondok, begitu. Ya, dari dulu juga seperti itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus, saya ingin sekali punya tasbihnya Gus Samsudin yang selalu kuimpikan. Nggih, alhamdulillah, siap. Adik putri, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon doakan saya supaya saya sehat kembali, dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Sudah 6 tahun tidak bekerja karena sakit misteri. Oke, mungkin sehat, namun Fatihah. Au videos, alhamdulillah sakit kepanggih live lagi, amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin, mohon doanya jenengan nggih, doa. Alhamdulillah sekali kita bisa live kembali. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak kepolisian, untuk Kapolda Jawa Timur, untuk kejaksaan, untuk lapas, Blitar dan sebagainya. Saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena alhamdulillah kebenaran bisa ditegakkan, keadilan bisa kita junjung tinggi, dan kebenaran alhamdulillah bisa tetap benar. Saat ini bisa kembali menyapa saudara-saudaraku semuanya, ini juga berkat doa dari panjenengan semuanya. Tapi yang jelas kita harus tetap baik dalam keadaan seperti apapun. Ini mohon maaf nih, saya sebenarnya lagi sakit ini. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya sedang puasa dan juga sedang mengasma media garam. Mungkin besok videonya bisa ditampilkan. Kita sedang mengasma sebuah media garam. Yang intinya ada orang yang datang, dulu suaminya sakit 12 tahun, terus alhamdulillah sembuh. Dan sembuhnya itu kata beliau dengan sarana garam yang saya berikan. Akhirnya banyak orang yang datang bertanya, suamimu itu sembuhnya berobat kemana begitu, dan beliau juga minta obat yang datang itu. Datanglah ke saya, ada kok videonya itu. Terus saya jawab, ya kalau ditanya orang sembuhnya dari mana, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
saya minta kalau ada orang minta didoakan, ya didoakan dengan sholawat, atau seorangnya suruh mengamalkan sholawat. Dan beliau itu minta media ke saya, garam. Saya minta garamnya cukup yang diambilkan di dapur aja, beliau nggak mau, maunya garamnya dari saya. Akhirnya ya saya buat ini, media garam ini, yaitu garam dicampurkan sama daun bidara, ada daun kelornya, terus selama 7 malam dibacakan Al-Fatihah 313, istighfar 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali, salawat nuridatnya 1000 kali, dan ayat kursi, dan dipuasai. Dan dipuasai ini jadi saya kalau siang lagi puasa. Intinya seperti itu. Dan bagi panjenengan yang mau pesan silahkan hubungi admin ya, nanti saya bagikan di tab komunitas nanti. Intinya semuanya hanya sarana, hanya sababiyah saja. Oke. Ada banyak dari para guru-guru kita, alim ulama, yang menjelaskan tentang bagaimana faedahnya, manfaatnya mandi malam dengan garam. Banyak sekali manfaatnya, karena garam itu dari lautan, segoro. Segoro itu punya jati diri, punya pengadilan diri, dan menyandarkan diri kepada Allah. Dan lautan itu suci, dan karena lautan itu suci, yang jelek nanti nyingkir-nyingkir sendiri. Seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan untuk semua saudaraku dimanapun berada. Jadikan hati kita seperti lautan yang tenang, baik kepada setiap orang, jangan ada kebencian, jangan memanfaatkan. Nanti yang jelek itu akan nyingkir-nyingkir sendiri, yang jelek itu akan jatuh-jatuh sendiri. Pokoknya terus baik kepada setiap orang. Oke sayang ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku. Mohon maaf saya lagi sakit kayak gini. Tapi alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk sholat malam dan untuk mendoakan panjenengan semuanya. Dan juga mohon doanya dari panjenengan semuanya. Semoga saya sehat. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya tampilkan ini tasbih yang mau dikirim. Udah ada 500 di dalam. 550-an dikirim untuk panjenengan semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk tasbih yang gratisan dari saya atau yang seikhlasnya sudah cukup, karena sudah 550. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan untuk yang media yang kedua adalah garam ya. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.